Pernah nggak sih kamu mikir gimana caranya jantung kita bisa terus berdetak tanpa henti, bahkan saat tidur? Atau kenapa kalau kita terluka bisa langsung keluar darah? Nah, semua itu ada hubungannya dengan sistem peredaran darah, sebuah jaringan super canggih yang ada di dalam tubuh kita dan bekerja tanpa kita sadari. Mari lihat bagaimana sistem peredaran darah ini dapat bekerja di tubuh kita. Nah, peredaran darah besar adalah proses pengaliran darah dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Tujuan dari sirkulasi ini adalah untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke sel tubuh, ke seluruh sel tubuh, serta membawa kembali karbon dioksida dan sisa-sisa metabolisme ke jantung. Nah, alur mekanismenya yang pertama, darah beroksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung atau atrium kiri melalui pembuluh darah balik atau vena pulmonalis. Kemudian, darah dipompa ke bilik kiri atau ventrikel kiri. Nah, dari bilik kiri, darah dipompa keluar melalui aorta, yaitu pembuluh arteri terbesar dalam tubuh. Aorta bercabang menjadi arteri-arteri yang lebih kecil dan akhirnya menjadi pembuluh kapiler. Nah, disinilah darah melepaskan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh serta mengambil karbon dioksida dan limbah metabolik. Setelah itu, darah yang kaya akan karbon dioksida dikumpulkan oleh vena, pembuluh darah balik, dan dialirkan menuju vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava kemudian membawa darah kembali ke serambi kanan jantung atau atrium kanan, dan darah ini akan masuk ke sirkulasi kecil untuk dibersihkan di paru-paru. Nah, begitu terus prosesnya berlangsung secara terus-menerus tanpa henti, menjaga seluruh tubuh kita tetap berfungsi dengan baik. Peredaran darah kecil melibatkan beberapa komponen utama yang bekerja terkoordinasi untuk memastikan proses pertukaran gas berlangsung efisien. Komponen-komponen tersebut meliputi jantung atau ventrikel kanan. Jantung atau ventrikel kanan ini adalah titik awal dari peredaran darah kecil, darah yang kaya akan karbon dioksida atau darah yang terdeoksigenasi dari seluruh tubuh masuk ke atrium kanan jantung, kemudian dipompa ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan kemudian memompa darah ini ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah satu-satunya arteri dalam tubuh yang membawa darah deoksigenasi. Arteri ini bercabang menjadi dua masing-masing menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, arteri pulmonalis terus bercabang menjadi pembuluh darah yang lebih kecil, yaitu arteriol. Arteriol pulmonalis adalah cabang-cabang kecil dari arteri pulmonalis yang mengantar darah ke kapiler paru-paru. Kapiler paru-paru adalah pembuluh darah terkecil dalam tubuh. Dinding yang sangat tipis, kapiler ini mengelilingi alveoli, yaitu kantung-kantung udara kecil di dalam paru-paru tempat terjadinya pertukaran gas. Di kapiler paru-paru inilah darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Venula pulmonalis. Nah, setelah terjadinya pertukaran gas, darah yang kaya akan oksigen atau darah yang oksigenasi dikumpulkan oleh venuela pulmonalis, yaitu pembuluh darah kecil yang merupakan kebalikan dari arteriol. Vena pulmonalis bergabung membentuk vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah satu-satunya vena dalam tubuh yang membawa darah oksigenasi. Terdapat 4 vena pulmonalis, yaitu 2 di paru-paru kanan dan 2 dari paru-paru kiri yang mengalirkan darah kembali ke atrium kiri jantung.
Peredaran darah kecil atau yang dikenal juga sebagai peredaran darah pulmonal adalah sirkuit peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru dan kemudian kembali lagi ke jantung. Tujuan utama dari peredaran darah kecil adalah untuk melakukan pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan melepaskan karbon dioksida sebagai limbah metabolisme. Proses ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh yang merupakan fondasi bagi fungsi sel dan organ yang optimal.